Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Manajer hotel mengusir wanita lansia saat hujan. Tidak sadar, dia adalah ibu pemilik. Seorang manajer hotel yang sombong kehilangan kesabaran dan mengusir wanita tua yang mencari perlindungan dari hujan di lobinya, hanya untuk menyesali tindakannya ketika karma menyusulnya. Sementara tirai hujan yang tebal turun dari langit yang gelap di luar, Patricia terus memeriksa teleponnya untuk mencari nomor telepon putranya. Adam telah meminta untuk bertemu dengannya di hotel, tetapi tidak menjelaskan alasannya. Dia tiba lebih awal dan mencari perlindungan dari hujan di lobi hotel. Dan sekarang Adam bahkan tidak menjawab teleponnya. Di mana anak laki-laki ini? Patricia bertanya-tanya ketika dia menelponnya untuk kelima kalinya. Hei sayang, ini ibu. Aku akan menunggumu di hotel. Hubungi aku jika kamu menerima pesan. Dia meninggalkan pesan suara untuknya, lalu memasukkan telepon ke saku mantelnya dan melihat sekeliling. Tempat ini pasti telah banyak berubah selama bertahun-tahun, pikirnya, mengenali hotel mewah itu sebagai tempat dia bekerja 3 dekade lalu. Permisi bu, ada yang bisa saya bantu? Sebuah suara lembut mengalihkan pikiran Patricia, dan dia berbalik untuk melihat seorang pria berpakaian rapi dengan label nama di saku mantelnya. Thomas kan? Dia bertanya melihat label namanya. Benar sekali, Bu. Jadi ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak, katanya lembut. Saya seharusnya bertemu anak saya di sini, tapi hujan mulai turun dan saya harus berlindung di sini. Maaf, cuaca buruk. Jadi saya kira Anda tidak memiliki pemesanan di sini? Thomas bertanya. Oh, sayangnya tidak. Kalau begitu Anda harus pergi, kata Thomas. Otot rahangnya menegang. Ini jelas bukan persinggahan dan kamu tidak membiarkan siapapun masuk begitu saja. Tapi hujan, dan saya tidak punya tempat tujuan. Saya yakin putraku akan segera datang, Thomas. Jika kamu membiarkan saya tinggal di sini, itu akan bagus. Saya jamin saya tidak menyebabkan gangguan apapun. Maafkan saya, wanita tua, Thomas berkata dengan berbisa. Kami tidak bisa membiarkan siapapun dari jalanan masuk dan menghabiskan waktu di gedung kami sesuka mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kami adalah hotel premium, dan kami sedang mempersiapkan acara yang meriah. Anda harus pergi. Tapi saya tahu tempat ini, kata Patricia. Saya dulu bekerja di sini 35 tahun yang lalu, dan pemiliknya adalah orang yang baik. Saya rasa kami tidak pernah mengusir orang seperti itu. Nah, waktu berubah, dan orang berubah, Anda harus pergi. Atau saya akan terpaksa memanggil keamanan. Keluar. Manajer yang kejam itu mengusir Patricia di tengah hujan, dan dia berdiri di sana, memegang mantelnya lebih dekat ke dirinya sendiri, menggigil dalam hembusan angin dingin yang menyertai hujan. Sayangnya, Adam belum membalas pesan atau teleponnya, jadi dia harus menunggu di sana lebih lama. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekatinya dan melindunginya di bawah payungnya. Kemudian, dia menawarkan selimut untuk menutupi dirinya. Saya minta maaf atas nama manajer, Bu, katanya. Thomas orang yang tidak baik, tidak ada yang baru di sana. Maaf atas cara dia memperlakukan Anda. Dan Anda? Tanya Patricia bingung dengan kemurahan hati pria itu. Pria muda itu memperkenalkan diri sebagai Charlie, si portir. Dia berkata bahwa dia telah bekerja dengan Thomas selama 3 tahun dan dia tahu betapa tidak jujur dan kejamnya Thomas. Dia selalu lolos karena dia sudah lama di sini dan tahu jalan keluarnya. Dia dianggap sebagai karyawan terbaik di sini. Bisakah Anda percaya itu? Tanyanya pada Patricia. Ya, terima kasih banyak Charlie. Kamu harus kembali ke dalam. Aku tidak ingin membuat masalah lagi untukmu. Oh tidak, Anda tidak melakukannya. Saya senang bisa membantu. Saya akan pergi sekarang. Berhati-hatilah, kata Charlie bersiap untuk pergi. Saat itu Adam tiba dan dia melihat Charlie dan Patricia bersama. Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Adam. Kenapa kamu tidak menunggu di dalam? Oh, saya ada di dalam, Adam, tapi manajer mengusirku. Di sini dingin, Bu. Ayo masuk, tolong.
Patricia masuk ke dalam bersama Adam dan menceritakan semua yang terjadi. Adam terkejut. Persiapan acara tidak lain untuk Patricia yang telah dipecat dari pekerjaannya di hotel ini bertahun-tahun yang lalu karena membawa putranya yang masih kecil untuk bekerja. Patricia telah membesarkan Adam sendirian setelah kematian suaminya. Dan karena dia tidak mampu membayar pengasuh untuknya saat itu, dia membawa Adam untuk bekerja dengannya. Manajer Patricia memperlakukannya di depan seluruh staf karena dia membawa putranya bekerja dan memecatnya. Pada saat itu, Adam memutuskan akan membeli hotel itu untuk ibunya suatu hari nanti dan menyambutnya dengan bangga. Sayangnya, dia meninggalkan teleponnya di kantor, jadi dia tidak bisa menerima telepon dari Patricia sebelumnya. Thomas adalah nama pria itu kan? Panggil dia ke sini sekarang juga. Adam memerintahkan Charlie. Thomas muncul dengan wajah yang baik, seperti biasa, tetapi Adam tidak akan tertipu. "Oh, Pak Farrell, senang sekali akhirnya Anda ada di sini," katanya cerah. "Kami hampir selesai dengan persiapan. Anda tidak memberitahu kami siapa tamu istimewa malam itu?" Adam tersenyum dan berkata, "Wanita yang baru saja kamu usir di tengah hujan, Thomas." Dan sebagainya, dia melangkah maju, merobek lencana di seragam Thomas, dan memberinya pel dan ember. "Kamu punya dua pilihan sekarang. Kamu mengambil pekerjaan membersihkan hotel atau keluar dari tempat ini. Wanita yang kamu tidak hormati adalah ibuku, dan aku tidak bisa membiarkannya. Acara ini seharusnya menjadi kejutan untuk ibuku. Dan aku sudah lama menunggu momen ini. Kamu merusak segalanya, jadi kamu pantas mendapatkan ini." Thomas tidak pernah mengira karmanya akan mengejarnya. Tetapi itu terjadi. Dia akhirnya harus menerima posisi sebagai petugas kebersihan, sementara Patricia bangga dengan putranya yang tidak pernah melupakan pengorbanannya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Karma seperti bumerang, itu akan kembali ke orang yang melemparnya. Thomas mengira dia akan lolos dari perilaku kasarnya seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi kali ini karma menyusulnya. Cintai dan hormati orang tuamu, dan hormati pengorbanan mereka. Adam tahu betapa sulitnya Patricia membesarkannya sendirian. Dia tidak pernah melupakan pengorbanan yang dia buat untuknya, dan menghormati dengan menepati janjinya untuk membeli hotel. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.